Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 10 sebagai moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang terorisme berbasis konflik agama. Kelompok saya terdiri dari saya sendiri, Fika Nurina, Ikramullah Hakiki, dan Ahmad Alak Zain. Untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yakni mengenai terorisme berbasis konflik agama yang ditinjau dari analisis psikologi. Terorisme berbasis konflik agama merupakan salah satu bentuk ekstremisme yang mengancam keamanan dan perdamaian di seluruh dunia. Pada presentasi ini, kami akan mengeksplorasi akar, penyebab, dan dampak fenomena ini melalui sudut pandang psikologi. Yang pertama ada latar belakang dan definisi. Definisi terorisme berbasis konflik agama yakni aksi kekerasan atau ancaman yang dimotivasi oleh interpretasi ideologis atau doktrin agama tertentu. Yang kedua ada sejarah dan perkembangannya. Fenomena terorisme ini telah muncul dalam berbagai bentuk sepanjang sejarah dengan eskalasi di era modern ini. Selanjutnya ada tantangan globalnya. Terorisme berbasis konflik agama di sini menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional maupun perdamaian dunia. Dan selanjutnya ada menurut perspektif psikologi, bagaimana terorisme ini menurut perspektif psikologi, yakni ada proses radikalisasi, yakni bagaimana individu dan kelompok terpengaruh oleh ideologi ekstrim dan terlibat dalam tindakan teror. Faktor psikologisnya itu kajian tentang proses mental, emosi, dan perilaku yang mendasari aksi terorisme berbasis agama di sini. Selanjutnya ada implikasi sosial, analisis dampak psikologis terorisme terhadap individu, komunitas, dan masyarakat yang lebih luas. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yakni Ahmad Alak Zain. Pembahasan selanjutnya yaitu penyebab utama terorisme berbasis konflik agama. Yang pertama yaitu faktor sosial ekonomi, di mana kemiskinan, pengangguran, serta ketidaksetaraan yang mendorong rasa frustasi dan radikalisasi. Yang kedua yaitu krisis identitas, kebingungan akan identitas dan peran dalam masyarakat yang memicu penafsiran ekstremis. Yang ketiga yaitu konflik politik, di mana ketegangan, diskriminasi, dan rasa ketidakadilan yang terproyeksi melalui terorisme agama. Dan penyebab yang terakhir yaitu doktrinasi ideologis, penyebaran dan internalisasi pemahaman agama yang sempit dan eksklusif. Pembahasan selanjutnya yaitu dampak multidimensional. Yang pertama psikologis, trauma, stres, depresi, dan kehilangan di kalangan korban dan masyarakat. Yang kedua sosial, yaitu perpecahan, konflik komunal, diskriminasi, dan polarisasi dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu ekonomi, kerugian ekonomi, penurunan investasi, dan hambatan pembangunan. Pembahasan selanjutnya yaitu strategi pencegahan dan penanganan. Yang pertama edukasi, yaitu mempromosikan pendidikan moderat dan literasi keagamaan. Yang kedua yaitu dialog, membangun dialog antar agama dan komunitas untuk meningkatkan saling pengertian. Yang ketiga pemberdayaan, memperkuat ketahanan dan partisipasi masyarakat dalam mencegah radikalisasi. Yang terakhir yaitu kebijakan, menyusun kebijakan dan strategi komprehensif untuk mengatasi terorisme agama. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang peran pemangku kepentingan. Di situ ada 3. Yang pertama adalah pemerintah, yang kedua masyarakat, dan yang ketiga itu media. Pemerintah yaitu sebagai memimpin upaya penanganan terorisme melalui kebijakan, hukum, dan penegakan. Yang kedua masyarakat. Masyarakat berperan aktif
dalam membangun kerukunan, toleransi, dan ketahanan komunitas. Yang ketiga yaitu media. Media itu menyajikan informasi yang bertanggung jawab dan menghindari provokasi. Yang selanjutnya itu tentang menuju perdamaian dan toleransi. Di sini ada 4. Yang pertama itu memahami akar masalah, yang kedua membangun kohesi sosial, yang ketiga mempromosi toleransi, yang keempat mewujudkan perdamaian. Yang pertama itu memahami akar masalah, yaitu mengkaji secara mendalam faktor-faktor yang mendasari terorisme agama. Yang kedua itu membangun kohesi sosial, yaitu memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan antar komunitas agama. Yang ketiga, mempromosikan toleransi, yaitu mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai keberagaman dan saling menghormati. Yang terakhir yaitu mewujudkan perdamaian, yaitu mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan melalui kerjasama dan komitmen bersama. Mungkin dari kelompok